Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Monster. Bamini adalah seorang supir taksi. Dia kini menjemput pengusaha dari Punjab bernama Lucky. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Ahmad Toyadi 2200, Jumadi Hartono 4878, TV Project PAM 882, Bagus _Aditya, WW Astuti 4346. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Setelah mereka berdua mengobrol, terlihat Bamini tak terlalu nyaman dengan sikap Lucky. Benar saja, hal yang akan buruk akan menimpa keluarga Bamini, dan cerita monster pun dimulai. Bamini adalah seorang wanita yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan. Sekarang Bamini sudah dewasa dan menikahi seorang duda, anak satu bernama Chandra. Anak gadis Chandra bernama Kunjata. Pasca meninggalnya istri pertamanya, Chandra menikahi Bamini. Mereka bertiga hidup bahagia di apartemen. Beberapa bulan lalu, Chandra mengalami kecelakaan hingga melukai kakinya. Tragedi itu membuat Chandra tidak bisa bekerja. Sejak saat itu, Bamini menjadi tulang punggung keluarga. Bamini bekerja sebagai sopir taksi online khusus wanita. Bamini sangat mencintai Chandra dan Kunjata. Di apartemen, Bamini dan Chandra menyewa seorang babysitter bernama Durga dan menjaga Kunjata. Pagi hari setelah membuatkan sarapan untuk Chandra dan Kunjata, Bamini berangkat bekerja. Setibanya di kantor, Bamini berganti pakaian dinas. Atasan Bamini secara mendadak memerintahkan Bamini untuk menjemput seorang customer bernama Lucky Singh di bandara. Lucky Singh adalah pemilik 50% saham di perusahaan taksi online itu. Lucky Singh sudah membooking taksi Bamini selama 1 hari penuh. Bamini mengambil mobil dan langsung berangkat ke bandara. Bamini melaju dengan kencang. Di tengah perjalanan, Bamini ditalang oleh seorang polwan bernama Somya. Karena kecepatan mobil Bamini melebihi batas maksimum, Bamini yang takut terlambat menjemput Lucky Singh terpaksa kabur dari polisi. Somya jengkel dan mencatat plat nomor Bamini. Tak lama kemudian, Bamini tiba di bandara. Bamini turun dari mobil dan mencari Lucky Singh, namun tidak ketemu. Ternyata Lucky Singh atau yang biasa dipanggil Lucky sudah masuk di dalam mobil Bamini. Lucky terpukau dengan kecantikan Bamini. Mereka berdua lalu masuk ke dalam mobil. Lucky dan Bamini berkenalan satu sama lain. Lucky mengatakan ia berasal dari provinsi Punjab. Lucky merupakan pengusaha restoran. Lucky datang ke sini untuk menjual apartemennya yang sudah lama tidak ditempati. Lucky akan bertemu dengan pembeli apartemennya nanti sore. Ternyata apartemen Bamini dan Lucky berada di satu gedung. Mereka berdua terus mengobrol. Lucky terus-menerus menggoda Bamini. Bamini melihat handphonenya Lucky yang bermerek iPhone. Lucky meminta Bamini untuk diantar ke pengadilan sejenak guna bertemu dengan seorang pengacara bernama Savan. Tak lama kemudian, Bamini dan Lucky tiba di pengadilan. Mereka berdua turun dari mobil dan menemui Savan. Lucky menyelesaikan urusannya sejenak dengan Savan. Sementara Bamini menunggu di parkiran. Bamini mencoba menelepon temannya untuk menggantikan dirinya mengantar Lucky. Karena Bamini harus segera pulang ke apartemen untuk merayakan ulang tahun pernikahannya yang pertama. Teman Bamini bersedia. Teman Bamini langsung meluncur ke pengadilan. Teman Lucky kemudian kembali ke mobil dan mengobrol dengan Bamini. Bamini mengatakan kepada Lucky akan diantar oleh temannya Bamini karena Bamini harus segera pulang ke apartemen
untuk merayakan ulang tahun pernikahannya. Laki menolak hal itu. Laki mengatakan ia ingin Bhamini lah yang mengantar dirinya selama seharian penuh. Bhamini sedih dan menangis. Laki lalu mengajukan win-win solution. Laki meminta tolong kepada Bhamini untuk mengantarkannya ke apartemen. Selagi menunggu pembeli apartemennya, Laki meminta izin untuk menghadiri acara ulang tahun pernikahan Bhamini dan Chandra. Sebenarnya Bhamini tidak suka jika ada tamu asing dalam acara spesial itu. Namun Bhamini tidak punya pilihan. Bhamini terpaksa mengizinkan Laki ikut dalam acara ulang tahun pernikahannya. Bhamini merasa Laki benar-benar tidak tahu malu. Mereka berdua lalu kembali ke apartemen. Ketika teman Bhamini tiba di pengadilan, Bhamini menyuruh temannya untuk kembali ke kantor. Di tengah perjalanan, mereka berdua berhenti di toko kue. Laki turun dari mobil dan membelikan kue ulang tahun pernikahan untuk Bhamini dan Chandra. Setelah itu, mereka berdua melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka tiba di apartemen. Ketika melewati pos satpam, handphone Laki terjatuh dan Laki mengambilnya sembari menunduk. Setelah memarkirkan mobilnya, Bhamini dan Laki turun dari mobil dan pergi ke apartemen mereka masing-masing. Bhamini masuk ke dalam apartemennya. Kunjata menyebut Bhamini sembari meminta es krim. Bhamini bercerita tentang Laki kepada Chandra. Bhamini kesal kepada Laki yang tidak tahu diri dan merepotkan dirinya. Sebenarnya, Bhamini sangat keberatan kepada Laki yang memaksa hadir di acara ulang tahun pernikahannya. Chandra menyuruh Bhamini untuk bersabar. Chandra tidak keberatan dengan kedatangan Laki. Durga mengatakan Bhamini dan Chandra harus berhati-hati kepada Laki karena Laki adalah orang asing. Tak lama kemudian, Laki datang ke apartemen Bhamini. Laki berkenalan dengan Chandra dan Durga. Chandra menyambut baik kedatangan Laki, sedangkan Durga tidak suka dengan kedatangan Laki. Terlihat kue ulang tahun yang dibeli Bhamini sudah ditata dengan cantik di meja tengah. Laki kagum dengan kue yang dibeli Bhamini. Laki memesan es krim untuk Kunjata. Laki kemudian menawarkan diri untuk memasak. Laki akan membuatkan makanan yang spesial untuk Bhamini dan Chandra. Laki dibantu Durga memasak di dapur. Sembari memasak, Laki dan Chandra mengobrol. Chandra memberitahu Laki bahwa Kunjata adalah putri kandungnya dan pernikahannya dengan Bhamini adalah pernikahannya yang kedua. Beberapa bulan lalu, ia mengalami kecelakaan. Setelah tragedi itu, Chandra mendaftarkan asuransi untuk dirinya, Kunjata dan juga Bhamini. Beberapa menit kemudian, orderan es krim Laki datang. Laki membukakan pintu dan menerima es krim itu dari sang kurir. Kunjata berlari dan ingin merebut es krim itu dari tangan Laki. Mereka berdua saling mengejar sembari bercanda. Tidak sengaja, Laki terpeleset dan menghancurkan kue ulang tahun yang dibeli Bhamini. Seketika itu suasana menjadi canggung. Bhamini sangat jengkel kepada Laki. Laki meminta maaf kepada Bhamini dan Chandra. Laki lalu kembali memasak. Setelah makanannya jadi, mereka semua makan bersama. Chandra mengatakan masakan Laki sangat enak. Setelah makan, mereka semua makan es krim bersama. Kunjata sangat menyukai es krim itu. Mereka semua lalu memotong kue ulang tahun yang dibeli Laki. Setelah acara selesai, Durga pamit pulang. Sebelum pulang, Durga mengatakan kepada Bhamini agar berhati-hati kepada Laki karena Laki adalah orang asing. Bhamini setuju dengan Durga karena Bhamini juga tidak menyukai Laki. Bhamini berharap Laki segera pergi dari apartemennya. Tak lama kemudian, Laki keluar sejenak untuk bertemu dengan pembeli apartemennya. Bhamini sedikit lega karena Laki keluar dari apartemennya. Bhamini mengatakan kepada Chandra ia tidak suka dengan sikap Laki. Bhamini juga jengkel karena kue yang sudah ia beli dihancurkan oleh Laki. Chandra mengatakan agar Bhamini bersabar karena Laki tidak sengaja menghancurkan kuenya. Chandra ingin mencairkan suasana dengan mengajak Bhamini berfoto. Chandra, Bhamini dan Kunjata lalu selfie bersama. Tak lama kemudian, Laki kembali ke apartemen Bhamini dan membawa uang hasil penjualan apartemennya. Laki meminta tolong kepada Bhamini untuk memberikan sebagian uangnya kepada Savan. Bhamini patuh dan langsung pergi ke pengadilan, sedangkan Laki pergi sendiri ke suatu tempat. Setibanya di pengadilan, Bhamini memberikan uang itu kepada Savan. Savan mengatakan sebaliknya, Bhamini berhati-hati kepada Laki. Bagi sebagian orang, Laki adalah orang yang humoris, namun bagi Savan, Laki adalah seorang monster.
Bamini lalu kembali pulang. Di saat yang bersamaan, hujan turun dengan deras. Laki kembali ke apartemen Bamini untuk menumpang buang air kecil. Chandra mempersilahkan Laki masuk ke kamar mandinya. Di dalam kamar mandi, terlihat Laki memakai sarung tangan dan mengeluarkan pistol. Laki kemudian keluar dari kamar mandi dan menodongkan pistol kepada Chandra. Sembari menodongkan pistol, Laki juga merekam hal itu menggunakan handphonenya. Chandra kaget dan menyuruh Laki menjatuhkan pistolnya. Laki langsung menembaki dada Chandra. Dengan cepat, Laki membersihkan TKP dan memasukkan mayat Chandra ke dalam tas besar. Laki turun ke parkiran dan menunggu Bamini. Tak lama kemudian, Bamini datang dan mempersilahkan Laki masuk ke dalam mobil taksinya. Laki meminta tolong kepada Bamini untuk meletakkan kunci cadangan apartemennya di pot depan pintu apartemennya. Bamini patuh dan naik ke apartemen Laki. Laki dengan cepat memasukkan tas berisi mayat Chandra ke dalam bagasi mobil Bamini. Tak lama kemudian, Bamini muncul dan masuk ke dalam mobil. Bamini lalu mengantar Laki ke bandara. Terlihat jalanan sedang macet karena terjadi kecelakaan mobil. Bamini kemudian belok kanan dan menerobos kemacetan itu. Kebetulan Somya berada di sana. Somya melihat plat nomor mobil Bamini. Somya jengkel karena lagi-lagi mobil taksi Bamini menerobos jalan. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di bandara. Laki mengucapkan terima kasih banyak kepada Bamini. Laki juga meminta maaf kepada Bamini karena sudah merepotkan Bamini. Bamini mengatakan hal itu tidak masalah. Laki memberikan uang tips yang banyak kepada Bamini. Laki lalu naik pesawat dan kembali ke provinsi Punjab. Bamini kembali ke kantor dan memarkirkan mobil taksinya. Setelah itu Bamini pulang menggunakan motornya. Setibanya di apartemen, Bamini bingung karena Chandra dan Gunjata tidak berada di sana. Bamini panik dan menelepon pihak keamanan apartemen dan teman-teman kerjanya. Bamini juga menelepon Durga. Mereka semua sudah mencari Chandra dan Gunjata kemana-mana, namun tidak menemukannya. Teman-teman Bamini menyarankan agar Bamini melaporkan hal ini kepada polisi. Bamini menangis dan memeluk Durga. Akhirnya, Bamini melaporkan hal ini kepada polisi. Di kantor polisi, Somya melihat Bamini. Somya memberitahu atasannya bahwa Bamini inilah yang waktu itu lari dari rahasia polisi. Besok pagi, Kapolda turun tangan dan pergi ke apartemen Bamini. Kapolda lalu membawa Bamini ke kantor taksinya. Di sana, kepolisian menunjukkan tas yang berisi mayat Chandra kepada Bamini. Bamini kaget dan menangis terseduh-seduh. Bamini lalu dibawa ke kantor polisi. Atasan Somya mengatakan kepada Kapolda bahwa Bamini menggunakan mobil itu kabur dari rahasia polisi. Bamini juga kepergok terburu ketika ada kemacetan. Kapolda yakin Bamini lah yang membunuh Chandra. Atasan Somya diberitakan menggeledah apartemen Bamini. Di sana, kepolisian menemukan handphone bermerek iPhone dan sebuah pistol. Kepolisian yakin pistol itu yang digunakan Bamini untuk memburu Chandra. Di kantor polisi, kepolisian terus menginterogasi Bamini. Kepolisian menunjukkan video detik-detik sebelum Chandra ditembak mati. Kepolisian mendesak Bamini agar segera mengaku, namun Bamini ngotot ia tidak membunuh Chandra. Bamini juga tidak tahu di mana Gunjata. Bamini tidak tahu siapa yang membunuh Chandra. Di satu sisi, kepolisian percaya dengan bahasa tubuh Bamini yang terlihat tidak bersalah. Namun di sisi lain, semua bukti membuktikan bahwa Bamini bersalah. Kepolisian bingung harus bagaimana. Tiba-tiba Bamini teringat kemarin ia mempersilahkan orang asing bernama Laki masuk ke dalam apartemennya. Bamini juga baru sadar handphone yang ditemukan polisi adalah handphone Laki. Bamini yakin Lakilah pelakunya. Bamini memberitahu hal itu kepada polisi. Kepolisian lalu melihat CCTV apartemen. Kepolisian juga menginterogasi satpam dan pihak pengelola apartemen. Mereka semua tidak pernah ada yang melihat Laki. Satpam mengatakan ketika Bamini melewati pos satpam, Bamini terlihat sendiri menyetir mobil. Kepolisian mendesak Bamini agar tidak membuat drama dan segera mengaku.
Bhamini tetap ngotot, ia tidak membunuh Chandra. Bhamini lalu teringat Durga pasti melihat Lucky. Kepolisian langsung memanggil Durga dan menginterogasi Durga. Durga menceritakan pertemuannya dengan Lucky. Kepolisian mendapatkan analisa sementara bahwa hanya Bhamini dan Durga yang melihat Lucky. Sedangkan rekaman CCTV, Satpam, dan pihak pengelola apartemen tidak melihat Lucky. Kepolisian bingung harus bagaimana. Tiba-tiba Bhamini teringat, ia dan Lucky sempat menemui pengacara bernama Savan. Bhamini memberitahu hal itu kepada polisi. Kepolisian langsung memanggil Savan ke kantor polisi. Namun ketika Savan tiba di kantor polisi, Bhamini kaget karena bukan Savan itu yang ia temui. Bhamini baru sadar ia sudah ditipu Lucky. Kepolisian semakin tidak percaya dengan Bhamini. Kapolda memerintahkan anak buahnya untuk memindahkan Bhamini ke penjara. 2 mobil polisi menjaga ketat bus yang membawa Bhamini. Di tengah perjalanan, tiba-tiba 2 mobil polisi itu ditembak oleh orang-orang tak dikenal. Mereka berhasil membunuh beberapa polisi dan menculik Bhamini. 1 mobil intel dari kepolisian terus membuntuti orang-orang tak dikenal itu. Ternyata Bhamini adalah seorang mafia. Orang-orang tak dikenal itu adalah preman bayaran yang ditugaskan menyelamatkan Bhamini. Bhamini kembali ke markasnya. Bhamini akan balas dendam kepada Lucky yang sudah menjebak dirinya. Tak lama kemudian, Lucky datang ke markas Bhamini. Lucky langsung mengajar para preman bayaran itu. Beberapa menit kemudian, para preman bayaran kloter kedua datang dan menyelamatkan Bhamini. Mereka terus menembaki Lucky. Lucky membalas dan melumpuhkan 1 preman itu, namun Bhamini berhasil kabur melarikan diri. Besok pagi, Kapolri memanggil Kapolda untuk memberitahu sesuatu. Kapolda meminta maaf kepada Kapolri karena Bhamini berhasil kabur melarikan diri. Kapolri menjawab, itu tidak apa-apa. Kasus itu akan dituntaskan oleh seorang polisi cerdas dan tangguh bernama Shivdev. Di kepolisian, Shivdev disebut sebagai monster. Ternyata Lucky adalah seorang polisi bernama Shivdev yang sedang menyamar untuk menangkap Bhamini. Bhamini adalah buronan kelas kakap yang sudah menjadi target utama kepolisian selama 3 tahun terakhir. Kapolda baru tahu mengenai hal itu. Tak lama kemudian, Shivdev bersama anak buah terbaiknya mendatangi Kapolri. Shivdev lalu melaporkan update kasus Bhamini kepada Kapolri. Shivdev mengatakan, Bhamini adalah buronan kelas kakap yang sudah membunuh 3 lelaki di 3 provinsi yang berbeda. Ketiga lelaki itu adalah mantan suaminya sendiri. Bhamini memberikan racun khusus kepada korban melalui kue ulang tahun pernikahan. Racun khusus itu terbuat dari campuran obat terlarang dan membuat korban divonis meninggal dunia karena serangan jantung. Racun itu tidak terdeteksi dalam autopsi. Karena itu Bhamini tidak pernah dicurigai dan ditangkap. Motif Bhamini adalah ingin mengambil uang asuransi ketika mantan suaminya. Setelah Bhamini menikah dengan Chandra, Shivdev tahu Chandra adalah korban selanjutnya. Maka dari itu, Shivdev langsung menemui Chandra dan menjelaskan semuanya. Awalnya, Chandra tidak percaya, namun akhirnya Chandra mau diajak bekerja sama. Shivdev dan Chandra mulai menyusun rencana untuk menangkap Bhamini. Shivdev menyuruh Chandra untuk berpura-pura kecelakaan dan mendaftarkan dirinya ke asuransi. Shivdev juga berpura-pura menjadi pemilik saham 50% di perusahaan taksi online tempat Bhamini bekerja. Shivdev juga menyuruh anak buahnya untuk berpura-pura menjadi pengacara bernama Savan. Shivdev juga sengaja menghancurkan kue ulang tahun yang sudah dibeli Bhamini karena di kue itu sudah diberikan racun khusus oleh Bhamini. Shivdev dan Chandra juga membuat drama penembakan Chandra. Anak buah Shivdev meletakkan cairan darah di dada Chandra, sehingga ketika Shivdev menembakkan darah itu muncrat kemana-mana, seakan-akan Chandra ditembak mati beneran.
Setelah itu, Chandra masuk ke dalam tas dan diletakkan di bagasi mobil taksi Bhamini. Ketika Bhamini memarkirkan mobilnya di kantor, Chandra keluar dari tas dan didandani oleh anak buah Shivdev menjadi pucat seperti mayat. Dalam kasus ini, Shivdev yakin Bhamini mempunyai kekasih yang selama ini membantunya melakukan semua pembunuhan itu. Shivdev masih penasaran siapa partner Bhamini yang selama ini membantunya. Setelah menjelaskan update kasus Bhamini kepada Kapolri, Shivdev melanjutkan pengejarannya kepada Bhamini. Shivdev sudah tahu di mana lokasi persembunyian Bhamini. Shivdev yakin Bhamini dan kekasihnya berada di sana. Shivdev langsung pergi ke sana. Di sana Shivdev melihat Bhamini sedang memegang 2 paspor. Bhamini dan kekasihnya berencana kabur melarikan diri ke luar negeri. Shivdev mengatakan kepada Bhamini bahwa Shivdev sudah tahu Bhamini dan kekasihnya telah membunuh 3 korban lelaki di 3 provinsi yang berbeda. Dari pembunuhan itu, mereka berdua berhasil meraup uang 24 miliar rupiah dari asuransi korban. Shivdev mendesak Bhamini untuk memberitahu siapa sosok kekasihnya yang selama ini membantu Bhamini. Bhamini menoleh ke belakang dan memanggil kekasihnya. Ternyata kekasih Bhamini yang selama ini membantu Bhamini adalah Durga. Shivdev kaget, ternyata Durga lah yang selama ini membantu Bhamini. Durga membuka sebagian bajunya sembari menunjukkan ototnya dan duduk di tangga. Bhamini lalu menghampiri Durga dan memeluknya dengan erat. Bhamini dan Durga berdiri menghadap Shivdev. Mereka berdua mengatakan dahulu mereka berdua hidup di panti asuhan dan saling jatuh cinta. Namun mereka berdua diusir oleh panti asuhan karena mereka berdua telah melakukan dosa besar, yakni menyukai sesama jenis atau komunitas laki BT. Mereka berdua lalu pindah ke Provinsi Haryana karena di Provinsi Haryana pengadilan mengizinkan pernikahan sesama jenis. Bhamini dan Durga kemudian menikah dan tinggal di Provinsi Haryana. Namun penduduk setempat tidak mengizinkan mereka tinggal di sana karena penduduk setempat takut terkena azab dari Tuhan. Penduduk setempat lalu mengusir Bhamini dan Durga. Mereka berdua kemudian balas dendam untuk menunjukkan cinta mereka kepada dunia. Mereka berdua mulai menyusun rencana. Bhamini menyamar sebagai seorang wanita polos dan lemah lembut, sedangkan Durga menyamar sebagai babysitter. Bhamini menikahi 3 lelaki di provinsi yang berbeda. Bhamini memberikan racun kepada ketiga suaminya itu ke kue ulang tahun pernikahannya. Bahkan Bhamini juga menikahi pria muslim dan meracuninya ketika memberikan kue ulang tahun pernikahan. Durga lalu maju dan mengajar Shivdev. Mereka berdua terlibat baku hantam. Durga berhasil menendang Shivdev hingga jatuh tersungkur. Shivdev terus berusaha melawan. Shivdev tidak bisa mengalahkan Durga. Durga berhasil membuat Shivdev lemas tak berdaya. Shivdev kemudian diikat di kursi. Durga menyiapkan suntikan racun khusus untuk Shivdev. Tiba-tiba Shivdev tertawa dan mengatakan terima kasih. Bhamini dan Durga bingung mengapa Shivdev mengatakan terima kasih. Ketika Durga akan menyuntikkan racun itu, Shivdev langsung menendang tangan Durga. Mereka berdua terlibat baku hantam yang sengit. Bhamini yang tidak bisa bertarung dihajar dengan mudah oleh Shivdev hingga jatuh pingsan. Durga emosi melihat kekasihnya jatuh pingsan. Shivdev terus mengajar Durga. Shivdev akhirnya melepaskan ikatan tali di kursinya. Shivdev bangkit berdiri dan terus mengajar Durga. Durga mengambil senapan dan menembaki Shivdev. Shivdev berhasil menghindar. Shivdev kemudian meloncat ke atas tangga dan membuang senapan Durga. Shiv kemudian menendang Durga hingga jatuh tersungkur. Shiv mengatakan kepada Durga, kalian berdua tidak melakukan semua ini atas nama cinta. Kalian berdua melakukan semua ini atas nama uang. Kalian berdua tidak berhak dimaafkan. Kalian berdua adalah pembunuh dan harus dihukum. Shivdev langsung menendang Durga hingga jatuh ke bawah.
Shivdev lalu menuruni tangga dengan gagahnya. Tak lama kemudian, kepolisian datang dan menangkap Bhamini dan Durga. Shivdev menemui Kapolri dan mengatakan kasus ini telah selesai. Kapolri mengapresiasi kerja keras dan kerja cerdas Shivdev. Shivdev berjalan keluar gedung dan menggendong Gunjata. Dan film pun berakhir.